Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di episode pertama Halo Zakat Basnas Kota Depok, kali ini kita bakal membahas, akan mendetailkan hal-hal yang cukup membingungkan nih buat teman-teman semua yang ada di rumah, buat para pemirsa Basnas Kota Depok yang mungkin banyak pertanyaan yang mungkin di luar dari pertanyaannya seperti biasanya. Kali ini seperti biasa, saya bersama dengan Pak Kiai Haji Incep. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Fresh. Insya Allah. Fresh. Tapi kita untuk melanjutkan ke selanjutnya, alhamdulillah kita semua udah melalui tahap prokes yang baik dan cukup. Alhamdulillah. Jadi kita bisa lepas masker Pak Haji ya? Oke, siap. Oke. Iya. Zakat Kota Depok menjadi hal yang sangat penting untuk Basnas sendiri nih Pak Haji. Namun warganya juga punya banyak pertanyaan untuk Pak Haji. Iya. Dari mulai kondisi lagi pandemi Pak Haji. Banyak sekali orang-orang yang di luar sana kondisinya belum sangat stabil ekonominya. Tapi tetap ada kewajiban untuk berzakat. Ini kira-kira penjelasannya secara detail bagaimana Pak Haji? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat itu memang dikeluarkan pada prinsipnya setahun sekali untuk zakat harta itu. Tetapi ada zakat-zakat tertentu yang tidak dikeluarkan tiap tahun. Mungkin ada yang tiap bulan, mungkin ada yang 3 bulan sekali, misalnya para petani ketika panen. Oh iya. Ya, para pengusaha ketika mendapatkan sesuatu, ASN mungkin tiap bulan. Wah. Jadi ketika mereka sudah berpenghasilan misalnya untuk SN, satu bulannya itu senilai 7 juta, mereka kena wajib mengeluarkan zakat hartanya. Nah, hatta di masa pandemik seperti ini, dan mereka tetap mengeluarkan zakat jika sudah sampai pada nisabnya, yaitu sekitar 7 juta rupiah. Itu dikeluarkan walaupun pada masa pandemi seperti ini. Oke. Begitu. Kemudian banyak hikmah ya. Di dalam disebutkan bahwa zakat itu bisa mencegah terjadinya bencana. Zakat itu bisa mencegah terhadap wabah dan sebagainya. Oleh itu maka menurut saya justru sebagai orang yang beriman menangani masalah pandemik ini, di samping menggunakan pendekatan prokes, kita juga menggunakan pendekatan spiritual seperti membayar sedekah. Dalam disebutkan bahwa sedekah itu tadfa'ul bala. Sedekah atau zakat itu bisa mencegah bala. Sedekah itu tamna'u maitatasu. Sedekah itu bisa mencegah kematian yang buruk. Ya. Bahkan dalam hadis Rasul disebutkan bahwa ya, man adda zakat, siapa yang menunaikan zakat, faqad adhaba syarrah, maka orang itu akan dihilangkan keburukannya. Wah. Jadi justru menurut saya masa-masa pandemi ini, ayo kita semangat gelorakan untuk berzakat, bersedekah dan berinfak. Tapi kalau untuk aturan dari jumlah, apakah ada pengurangan nih Pak Haji selama masa pandemi dengan kondisi ekonominya, dengan kondisi penghasilannya? Iya, jadi kita akan menyesuaikan. Pertama, ada nisab, itu batas minimal. Orang yang berpenghasilan sekarang ini ditetapkan oleh Basnas Pusat 7 juta per 7 juta per bulan. 7 juta per bulan. Nah, tentu bagi mereka yang 10 juta, 15 juta, 20 juta akan lebih banyak lagi, 2,5%-nya. Oh iya, Ya, pastinya. mungkin di masa pandemik ini akan berkurang penghasilannya katakan, maka akan mengikuti 2,5%-nya. Oh. Sehingga bisa fluktuatif. Berarti menyesuaikan dengan penghasilan yang Iya. didapat dari seseorang tersebut. Intinya 2,5% dari penghasilan. Bahkan sekarang penghasilan bruto. Wah, iya. Jadi tidak dihitung berapa take home pay-nya, tetapi dihitung berapa yang dia hasilkan satu bulan ini, kena 2,5% dari nisabnya atau dari penghasilannya. Oh, baik. Cuman yang menarik di saat pandemi seperti ini Pak Haji ya, banyak akhirnya kondisi menjadikan alasan untuk mereka enggan menunaikan kewajibannya gitu. Sedangkan tadi Pak Haji sempat bilang
bahwa zakat ini jadi solusi loh buat teman-teman semua untuk menghindari dari musibah, dari bala, menambah ya kepercayaan kita untuk wah kita berzakat, berinfak, bikin jadi tambah semangat lagi. Ya, saya paham ya. Ah, Jadi begini, zakat itu ada nisab, ada batas minimal penghasilan. hmm, Jika ternyata si muzaki ini terdampak ekonominya karena COVID ini, sehingga penghasilannya menurun, tidak kemudian menutupi keharusan mengeluarkan hartanya. Baik. Kan masih ada pintu sedekah. oh, Sedekah itu tidak ditentukan dengan berapa dia punya penghasilan. betul betul betul. Penghasilan 2 juta, 3 juta, 1 juta pun masih bisa bersedekah. Walaupun memang yang bersangkutan tidak wajib berzakat karena tidak mencapai nisabnya. Nah, walaupun dia tidak berzakat, tapi dia keluarkan sedekahnya, itulah yang akan melindungi dia. Sebenarnya sedekah itu banyak yang dilindungi. Zakat juga demikian. Paling tidak ada 2 kelompok masyarakat yang dilindungi. Yang pertama, si muzakinya yang berzakat dilindungi dari azab Allah. Atau si munfiknya yang berinfak atau yang bersedekahnya dilindungi oleh Allah. Yang kedua, dari zakat, infak dan sedekah itu kan akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Dalam bahasa fikih zakat disebut mustahil. Mereka akan terlindungi. Ya mungkin mereka kolab dan sebagainya, bahkan mungkin hilang pekerjaannya, PHK dan sebagainya, mereka membutuhkan bantuan. Inilah peran zakat, infak dan sedekah sebagai bantuan bagi mereka. Jembatan kemudahan juga Pak Haji ya. Insya Allah. Cuman mudah-mudahan teman-teman semua akhirnya bisa, wah iya juga ya. Dengan menyaksikan Halo Zakat ini, wah iya benar juga nih, selama pandemi mungkin kita malah menghindari dengan alasan wah kita kondisinya lagi nggak ada nih rezekinya gitu, tapi ternyata memang banyak celah untuk berbuat kebaikan. Dalam hadis disebutkan bahwa wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu mau menolong saudaranya yang kesulitan. Wah iya betul betul. Jadi kalau dia mau menolong saudaranya yang kesulitan, dia akan ditolong oleh Allah. Pasti itu. Alhamdulillah. Itu Rasulullah berjanji seperti itu ya, dengan hadisnya. Wah ini menarik banget nih. Buat teman-teman semua, bagi kalian yang ingin bertanya seputar tentang Halo Zakat tema hari ini, yang temanya ada di bawah ini, silakan kalian kirimkan pertanyaannya atau boleh telepon langsung. Kita break sebentar Pak Haji, karena ada yang mau lewat, Insya Allah. kita kasih lewat dulu. Iya. Halo Zakat, Basnas Kota Depok. Alhamdulillah balik lagi di Halo Zakat Basnas Kota Depok. Wah, subhanallah Pak Haji, tadi seru juga ya, banyak penjelasan yang ternyata banyak cara jalan keluar untuk kita tetap berzakat dan beramal. Tadi ada pertanyaan juga tuh Pak Haji dari saudara Febri dari Kota Depok. Mungkin wilayahnya masih wilayah dekat-dekat sini Pak Haji. Iya. Pertanyaannya unik nih Pak Haji. Apa Kalau di pertanyaannya? Idul Fitri ada zakat fitrah. Kalau di Idul Adha ada zakat apa Pak Haji? Kan wajib tuh. Kalau Idul Adha ada nggak Pak Haji? Iya, ini pertanyaan yang menarik ya. Iya. Luar biasa yang bertanya. Betul bahwa pada Idul Fitri terkait dengan Ramadan, semua umat Islam yang memiliki kemampuan wajib membayar zakat fitrah. Apakah di Idul Adha ada kewajiban zakat khusus Idul Adha? Saya kira secara syariah tidak ada, secara khusus. Yang ada adalah kewajiban atau keharusan bagi yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan kurban, Baik. memotong hewan kurban. Jadi begini, dalam Islam itu mengajarkan bahwa umat manusia itu di dalam kehidupannya harus bisa terpenuhi kebutuhan hidupnya, lahiriah maupun batiniah. Yang lahiriah, makanan salah satunya. Nah, makanan yang dibutuhkan oleh manusia itu karbohidrat, protein, dan vitamin kan salah satunya. Betul. Nah, karbohidrat itu bisa dipenuhi salah satunya Allah memerintahkan
kepada umat Islam yang berkemampuan untuk zakat fitrah. Ini terjadi di bulan Ramadan. Ini harus kita tangkap. Kan tidak sebatas itu. Kemudian umat Islam harus terpenuhi proteinnya, maka Allah perintahkan untuk berkurban. Terlepas dari aspek historisnya seperti apa. Tapi real sekarang umat Islam yang punya kemampuan diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan atau untuk menyembelih hewan kurban, berbagi dengan orang. Baik. Nah, berarti semangatnya umat Islam harus bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup ini. Yang kedua, bahwa umat Islam tetap diperintahkan oleh Allah untuk saling berbagi. Nah, di bulan Ramadan terkait dengan kebutuhan karbohidratnya, kemudian di Idul Adha ini terkait dengan kebutuhan proteinnya. Itu yang harus bisa ditangkap oleh umat Islam. Oh, berarti itu penjelasannya. Itu buat saudara Febri, jawabannya semoga paham ya Pak Haji ya. Tapi itu menarik Pak Haji pertanyaannya. Kalau saya boleh bertanya juga Pak Haji, kalau di bulan Idul Adha ini, kenapa kita diwajibkan tidak makan sebelum berangkat sholat Idul Adha? Ya, kan simple ya. Ketika Idul Fitri disunahkan sholat Idul Fitri ditunda sedikit agak siang. Kenapa? Karena masih besar kemungkinan ada orang yang mau bayar zakat fitrah. Justru di situ sunnahnya. Wajib plus sunnah adalah membayar zakat fitrah setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri. Maka amilin atau panitia zakat itu kan menunda karena menunggu ini. Adapun pada hari raya Idul Adha tidak ada yang ditunggu. Justru setelah sholat Idul Adha ini akan menyembelih hewan kurban. Karena tidak ada yang ditunggu, maka dia dipercepat pelaksanaannya. Karena pelaksanaannya dipercepat, ya tentu tidak perlu harus sarapan dulu. Kalau Idul Fitri kan siang nih. Iya. Jadi sarapan dulu. Nanti sampai di tanah lapang sholat nanti bagaimana kalau kelaparan? Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha kan enggak. Oh gitu. Datang ke tempat, lalu sholat, lalu khutbah, turun dari minbar ke lapangan, kita motong. Jadi waktunya sangat singkat. Oleh itu Rasulullah mencontohkan tidak sarapan dulu sebelumnya. Saya pikir karena mungkin mau makan daging gitu, jadi tahan dulu gitu. Bukan kayak gitu Pak Haji ya? Bukan, daging kan masih ada proses yang panjang ya, masih ada proses yang panjang. Iya, saya pikir kayak gitu. Waduh, makin seru aja nih. Ini hikmahnya seperti itu hikmahnya ya. Iya, makanya itu pemahaman saya, wah mungkin karena mau makan daging sate nih, jadi tahan lapar dulu. Wah, makin menarik nih. Iya. Tapi kita break lagi, karena masih ada yang mau lewat lagi. Wah, diskusi juga makin lebih seru lagi nih. Tetap di Halo Zakat Basnas Kota Depok. Kembali lagi di Halo Zakat Basnas Kota Depok. Wah, sudah memasuki segmen ketiga nih Pak Haji. Pertanyaan tadi udah seru. Yang pertama udah serius. Wah, sekarang kita agak yang lebih mengalir ke milenial nih Pak Haji. Iya. Banyak, oh ya Pak Haji suka nonton YouTube kah? Atau mungkin pernah punya konten? Suka juga. Wah, Suka juga. nah itu Pak Haji nih yang menarik. Banyak kaum-kaum muda, ya seumuran saya atau lebih muda dari saya, tapi penghasilannya itu udah miliaran Pak Haji. Tuh. Malah mereka sempat foto 1 miliar pertama. Waduh, Luar biasa. subhanallah Pak Haji, saya aja belum kekumpul itu segitu. Nah, yang saya mau tanyain di sini adalah kewajiban berzakatnya mereka nih Pak Haji. Di usia muda, sudah sukses, penghasilannya sudah lebih dari standar umumnya orang-orang yang biasa ya. Apakah mereka harus nunggu tua dulu nih buat zakat? Apa memang mereka seharusnya memang sudah wajib berzakat? Itu bagaimana penjelasannya Pak Haji? Oke, terima kasih ya. Ini generasi milenial luar biasa sekarang ini. Zakat itu sebenarnya tidak terbatas pada usia tertentu. Yang pertama, zakat itu tentu saja terkait dengan iman. Oh,
Dan Mau iman, ya. muda, mau tua, satu syaratnya harus iman dulu dia. Karena ini melaksanakan perintah Allah. Kemudian yang kedua, ya, di antaranya adalah terkait dengan penghasilan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, maksudnya di sini zakat. Min thayyibati ma kasabtum, dari pekerjaan kalian yang baik. Jadi selama seseorang itu beriman, lalu dia menghasilkan dari pekerjaan yang halal, penghasilannya sampai pada batas minimal yang disebut dengan nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau zakat profesi 2,5%. Itu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Tetapi dalam kapasitas dia sebagai warga negara yang baik, ini negara kan harus terus berjalan, ya kan? Iya. Dari mana sumbernya? Sumbernya itu adalah dari pajak. Salah satu pajaknya adalah pajak penghasilan. Jadi kira-kira ini adalah iuran bersama untuk membangun bangsa ini. Baik. Nah, jadi kalau pajak ini terkait dia sebagai warga negara Indonesia yang diwajibkan untuk bersama-sama iuran membangun bangsa ini. Kalau zakat, sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat itu. Jadi sangat beda zakat dengan pajak. Bagi orang yang punya penghasilan memadai dalam konteks syariat Islam untuk berzakat, dia juga punya penghasilan sebagai warga negara, bisa kena dua-duanya. Iya, Kena iya. zakat, kena juga wajib bayar pajak. Hanya di kita ya bahwa zakat mengurangi penghasilan kena pajak. Ini Akbar nih sudah punya penghasilan, bayar zakat. Ada bukti store zakatnya. Kalau Basnas bisa menghadirkan itu. Baik. Ada bukti store zakat, ketika membayar pajak, Pak, pajak saya berapa nilainya? Sekian. Dikurangi nilai pajaknya sekian. Nih ada tanda buktinya berzakat. Berarti secara rumus bagi seorang muslim adalah berzakat diutamakan, baru sisa dari itu baru pajak. Pasti. Kalau zakat itu kan urusannya sampai akhirat. Iya. Kalau pajak mungkin dunia sajalah. Gitu. Ya karena banyak orang yang mengutamakan pajak dibandingkan zakat. Berarti kan kalau secara rumus yang saya simak tadi adalah berzakat yang diutamakan, baru sisanya untuk pajak. Betul. Baik. Nah pertanyaannya tadi, bagaimana nih generasi milenial nih? Kan saya sudah bayar usaha infak, sudah kok ngapain juga zakat. Nah kita petakan. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Bayar yang sunnah tidak mengurangi bayar yang wajib. Anda kalau sholat sunnah, apakah sholat wajibnya gugur? Tidak dong. Iya. Bayar sodakoh sunnah, infak, tidak berarti yang bersangkutan selesai bayar pajak, bayar zakat. Tapi kalau dia bayar zakat, itu yang pokok. Seandainya yang bersangkutan tidak berinfak lagi, tidak bersodakoh lagi, gugur sudah kewajiban di hadapan Allah. Tetapi jika dia berinfak, kemudian bersodakoh, zakatnya tidak dibayarkan, tetap dia urusannya belum selesai sampai akhirat. Maka oleh itu, prioritaskanlah zakat, tetapi zakat itu nilainya kecil, cuma 2,5%. Bagaimana bisa mengcover kebutuhan orang-orang banyak? Maka ditutupilah lagi, ditambah lagi dengan infak dan sodakoh. Makanya ada istilah JIS, zakat, infak, dan sodakoh. Kan zakat ini dahulukan. Ini prioritas. Yang wajib dulu dong. Orang sebanyak apapun sholat sunnahnya, kalau sholat fardunya nggak dijalanin, ada masalah dia di hadapan Allah. Wajib dulu baru yang sunnah. Waduh, saya sangat menyimak banget. Wah, jadi kayaknya di sini saya harus bayar zakat nih, Pak Ji. Zakat didahulukan, baru ditutupi, ditambahi dengan. Nanti saya pulang langsung ke Basnas. Insya Allah. Wah, tapi ini menarik benar, Pak Ji. Karena mungkin banyak dari teman-teman semua yang nggak tahu ya, khususnya saudara kita yang muslim, utamakanlah zakat, baru pajak. Itu yang kita dapat simpulkan hari ini. Tapi masih ada satu segmen lagi, Pak Ji. Tapi kita harus break dulu, Pak Ji, ya. Insya Allah. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Halo Zakat, Basnas Kota Depok.
Alhamdulillah balik lagi di segmen terakhir kali ini di Halo Zakat Basnas Kota Depok. Wah, alhamdulillah Pak Ji, 3 segmen berlalu pembahasannya seru-seru semua. Banyak hal-hal yang akhirnya, wah ternyata banyak yang saya nggak tahu, jadi nambah pengetahuan juga. Tapi Pak Ji, berbicara tentang Basnas Kota Depok nih, kira-kira selama masa pandemi seperti ini, apakah ada program-program yang khusus dijalankan Basnas Kota Depok? Oke, terima kasih ya. Memang kita Basnas Kota Depok melakukan banyak program terkait program atau kegiatan terkait dengan masa pandemi ini. Di samping kita melaksanakan program yang sudah berjalan selama ini yang reguler, kita kan ada 5 program. Program Depok Sejahtera, program Depok Sehat, program Depok Cerdas, program Depok Peduli, program Depok Takwa. Ini berjalan terus. Ada khusus yang terkait dengan penanganan COVID. Baik. Ya, penanganan kita yang pertama adalah menyediakan sembako untuk warga Depok yang sedang isoman, isolasi mandiri. Khawatir, Iya. ya takutnya bagaimana nanti, kan mungkin walaupun ada bantuan dari sana sini, khawatir terbatas kita bantu. Itu kita berikan per kakak. Ya. Yang kedua, untuk daerah-daerah tertentu yang lingkungannya ada warga kena COVID, kita juga melakukan fogging dan disinfektasi. Nah, itu kita lakukan penyemprotan dan sebagainya. Karena mungkin sekarang juga lagi wabah demam berdarah tuh barengan juga Pak Ji ya? Iya, betul. Baik karena ada permintaan maupun karena inisiatif kita. Oh, oke. Tapi tentu saja itu juga terbatas ya. Belum bisa menggambar seluruh yang dibutuhkan. Berarti hanya by request untuk sementara waktu ini Pak Ji ya? Ya, ada juga karena dari kita lagi pula lah bahasanya. Oh, di sini ada kasus, belum ada permintaan, belum ada request, tapi kasusnya lumayan. Nah, kita segera turun. Nah, gitu ya. Jadi itu. Yang ketiga, selama pandemi khususnya terkait dengan Idul Adha, kita juga insya Allah menyediakan jasa untuk menerima dan menyalurkan hewan kurban. Nah, yang unik nih, mereka itu ada yang menyerahkan uang kepada Basnas, tolong mewakilkan kepada kita agar dibelikan, disembeli dan diberikan kepada mustahiknya. Itu sepenuhnya dikelola oleh kita. Kita memetakan mana yang paling membutuhkan. Ada juga yang mereka itu menitipkan uang ke Basnas, nah, oleh Basnas kemudian dibelikan kambing atau sapi, tetapi pedagangnya ditentukan oleh mereka, nggak apa-apa. Bahkan mereka menyediakan mustahiknya. Orang-orang yang akan mendapatkan daging itu? Iya, mereka yang menentukan, mereka menentukan mustahiknya, penerimanya, mereka juga menentukan pedagangnya, nggak apa-apa kita layani. Ini kan sebagai bentuk pelayanan kita kepada umat. Mungkin biar Abdol dipilihin sama orang Basnas gitu Pak Ji? Insya Allah, karena kita ini bukan hanya bicara Abdol Pahla, tetapi insya Allah kita, apalagi ini yang dikelola oleh kita sendiri, kita jalankan semua itu sesuai dengan prokes. Baik. Ya, seperti apa? Pertama, tim Basnas itu baik Juleha, juru sembelih halal. Waduh, saya udah mau nanya aja tuh. Maupun timnya dipastikan harus aman kesehatannya. Dia harus sudah swab hasilnya negatif. Baru boleh terlibat. Yang kedua, pekurbannya cukup melihat dari video yang kita berikan. Oh, di live streaming gitu? Ya, supaya tidak terjadi kerumunan. Wah, iya. Kemasannya juga insya Allah kemasan ramah lingkungan. Nah, saya dapat bocoran juga tuh Pak Ji. Iya. Katanya menggunakan produk UMKM Kota Depok. Ya, itu. Kita sebagai warga Depok, Basnas Kota Depok punya kewajiban moral dong. Wah, iya. Asik. Beli dari warga Depok, diberikan kepada warga Depok, harus aman secara lingkungan bagi Depok. Betul. Makanya kita menggunakan besek yang dari bambu itu. Iya.
Belinya tidak boleh di luar kota Depok, harus dari warga kota Depok. Dan diproduksi pun sama warga kota Iya, Depok. warga Depok. Waduh. Ya, kita kan sebagai warga Depok ada kewajiban moral untuk melakukan. Dan membantu juga Pak Haji selama PPKM ini, mungkin usahanya besek. Betul. Betul. Iya. Tapi unik tuh Pak Haji, berarti tadi bisa nitipin tolong dibeliin gitu Pak Haji ya bahasanya? Sangat bisa. Waduh. Sangat bisa. Mau dikelola kita langsung sampai kepada mustahiknya penerima manfaatnya, bisa, atau seperti yang tadi dititipkan kita. Tapi saya menarik gitu Pak Haji, kalau misal bicara hewan kurban aja bisa minta tolong dibeliin, dipilihin, berarti kalau jodoh juga bisa dipilihin orang Basnas gitu Pak Haji ya? Mungkin di sini pendengar atau penyimak yang mau begitu Pak Haji. Bisa saja. Tapi itu ada treatment khusus. Datang aja ke Basnas Kota Depok. Waduh, itu menarik juga Pak Haji. Tapi untuk yang isoman ini Pak Haji, apakah ada kriteria dari misalnya persyaratan, ya misalnya tidak ada syarat apapun, semua yang isoman ya kita bantu? Oh iya, ada. Syaratnya yang pertama, bahwa dia dipastikan ada hasil swab positifnya. Pastinya itu. Pasti itu. Karena siapa tahu kan modus. Ya maaf ya, bukan kita Iya. bukan kita bersuudon sama orang. Artinya harus dibuktikan Baik. bahwa menurut tim kesehatan bahwa memang dia itu positif, harus dibantu. Atau setidak-tidaknya ada rekomendasi dari Pak RW, Pak RT Baik. bahwa yang bersangkutan sedang isoman. Walaupun tidak semua dalam satu keluarga itu kan positif, mungkin salah satunya. Kita bantu berdasarkan rekomendasi itu. Baik. Iya, gitu lah kira-kira. Terkait dengan COVID ini. Wah, itu menarik banget Pak Haji dan penting banget buat teman-teman semua yang lagi isoman. Jadi jangan putus harapan, jangan putus semangat, karena Basnas selalu akan hadir membantu teman-teman semua. Insya Allah. Nah, Pak Haji, akhirnya kita sampai di titik akhir acara Halo Zakat. Baik. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Haji dalam keadaan yang sehat, kita sama-sama sehat. Halo Zakat ini juga akan terus berlangsung di episode-episode berikutnya yang pasti pembahasannya bakal seru banget. Dan pasti juga buat teman-teman yang punya pertanyaan atau wah banyak nih hal-hal yang menurut saya masih membingungkan, silakan kirimkan pertanyaannya melalui info di bawah ini. Nah, nanti pertanyaannya yang terbaik akan kita pilih dan akan kita tanyakan langsung kepada sumbernya di Basnas Kota Depok. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan, Insya Allah. imun dan iman. Imun, iman, amin, insya Allah aman. Waduh, Amin doa. paket lengkap. Iya. Tapi kalau penawaran yang tadi bisa dipertimbangkan Pak Haji. Insya Allah. Alhamdulillah acara kita selesai. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Iya. Saya Akbar, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.